Selamat siang guys. Hari ini Minggu 6 April tahun 2025, selesai sarapan pagi, kita berjalan menuju the International Fair and Museum of the Prophet's Biography and Islamic Civilization, yang letaknya di depan pintu 307 Masjid Nabawi. Kenapa kita ke museum tersebut? Ya pastinya, karena rekomendasi dari teman-teman yang positif tentang museum ini. Sebelum masuk, yuk kita pesan tiket dulu. Tiketnya cukup terjangkau, per orangnya 40 rial atau sekitar 90.000 rupiah. Totalnya guys. Indonesia, 40. Okay. I take this with me. Jadi hari ini kita mau ke museum, deket banget ya. Jadi hari ini kita mau ke museum Nabi Muhammad, biografinya Nabi Muhammad di dekatnya sebelahnya Masjid Nabawi. Ada beli 5 tiket 200 real. Jadi satunya berapa? 40. Dan ada penterjemahnya jam 10.40. Karena masih sekitar 40 menit menunggu, kita terpaksa jalan-jalan dulu, menuju ke arah Jalan King Faisal, sambil menikmati pemandangan pagi di kota Madinah. Kebetulan, angin pagi ini cukup kencang loh. Di ujung jalan, tepatnya di Mukhairiq Street, ternyata kita menemukan museum juga loh. Namanya Museum Ali Salam Safiyah Museum dan Park. Nah, ini bisa jadi tujuan destinasi kunjungan berikutnya. Melihat bentuknya dari luar, sangat unik dan menarik. Kalau dilihat di Google Maps, di museum ini juga terdapat mall. Namun, karena tujuan kita bukan belanja, ya kita jalan aja, lihat-lihat dulu ya. Di sini banyak orang pendatang yang santai-santai melihat pemandangan air mancur dan juga videotron. Kita juga ikutan dong, lihat-lihat pemandangannya. Ini kita sudah masuk guys, namun ada beberapa stage yang tidak boleh kita video. Hanya di ruangan ini dan video room yang bisa kita ambil gambar. Di sini berisi virtual barang peninggalan Nabi, bentuk, kegunaan dan penjelasannya dengan pendekatan ilmiah dan berbasis penelitian yang khas menggunakan teknologi terkini. Museum ini tentunya menarik pengunjung. Baju besi baju perang. Jadi bisa dibayangkan baju perangnya berat, udah baju pakai topi besinya juga berat. Tapi saya belum pernah nimbang ya, berapa beratnya. Ini kayak anti peluru gitu bang. Ya, topi besinya. Itu bagian depannya, ada lubangnya bagian depannya, dan di sampingnya ada rantai-rantainya untuk melindungi lehernya. Al-Baqarah itu Al-Baqarah kira-kira apa bu? nggak bisa diklik. Nggak bisa diklik ya, mohon maaf tuh hanya gambar saja. Itu adalah untuk menimba air di sumur atau di pinggir, macam katrolnya. Oh, katrol. Salurkan tali. Berat banget. Banyak barang video
yang kita tampilkan ini hanya gambar dari hadis, kemudian ketika ulama membacakan kata itu untuk bagaimana mereka ada yang menggambarkan di sini. Atau misalkan al-midrok atau mut di situ beberapa kalau kita tanya kepada orang-orang tua terdahulu di Madinah, mereka ada yang mengetahui masih menggunakan al-midrok, sisinya seperti itu. Tadi ada jamaah yang sebelumnya ada bilang di Papua juga pakai itu. Ada menunjukkan sisi seperti itu. Kalau kan di sendiri udah nggak Peninggalannya sih banyak kan di Turki. kebanyakannya ya Allah alam, kita nggak bisa menjudge ya apakah menghasil atau tidak. Yang penting adalah kita kaidahnya adalah setiap barang yang disyaratkan oleh Rasul maka dia harus memiliki syarat. Nah, ini kita mulai masuk ke video roomnya. Yuk, kita saksikan. Mekah yang dimuliakan. Di tempat ini, Ibrahim meninggalkan istrinya Hajar beserta anaknya Ismail alaihi wassalam dengan perintah Allah Azza wa Jalla, dengan keyakinan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan mereka. Tahun demi tahun terlewati, Mekah berkembang menjadi pusat perdagangan dan ilmu pengetahuan. Antara Syam dan Yaman, pasar Ukats terisi dengan berbagai macam barang dagang. Lalu lewatlah masa-masa yang lama, tahun-tahun yang panjang. Dalam rumah yang seperti ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Itu adalah rumah ayahnya, Abdullah bin Abdul Muthalib, dan ibunya, Aminah binti Wahab, yang disebutkan bahwa pada malam lahirnya Muhammad, muncul darinya cahaya yang menerangi istana-istana negeri Syam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tumbuh di kota Mekah, hidup di antara keluarganya, berjalan di antara jalanan sempit dan rumah-rumahnya. Dan dalam rumah yang seperti ini, beliau menikah dengan tuan putri pertama Islam, tuan putrinya kota Mekah yang suci, ibu kaum mukminin, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu suka bersendiri, berjalan sejauh 7 km hingga sampai ke Gua Hira, lalu mendaki gunung yang tinggi itu dengan ketinggian 294 meter, supaya sampai pada gua yang berada di puncak gunung, hingga wahyu turun kepadanya, lalu diembankan kepadanya agar menyampaikan pesan yang abadi. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dan pada suatu malam yang diberkahi, mulailah perjalanan Isra dan Mi'raj. Dari kota Mekah menuju kota Al-Quds, menuju Al-Masjid Al-Aqsa yang diberkahi, kiblat pertama kaum muslimin, masjid suci dan dimuliakan yang ketiga. Betapa agung perjalanan cahaya ini. Demikian pula mukjizat Nabi ini. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Lalu dimulailah perjalanan hijrah yang penuh keberkahan.
Perjalanan itu terus berlanjut hingga tampak tanda-tanda kota Madinah dengan kebun kurma dan bebatuan hitamnya. Sedangkan kaum Ansor telah mengetahui kedekatan datangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka terus menunggu beliau di bebatuan. Tidak membuat mereka kembali kecuali panasnya zuhur. Hingga mereka dengar seorang pemanggil mengabarkan telah tibanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka pun bersegera menyambut kedatangannya dalam keadaan senang dan riang gembira. Terima kasih Bapak dan Ibu. Dengan berakhirnya film ini berakhir sudah kunjungan kita. Semoga apa yang disampaikan dapat meningkatkan kecintaan dan keimanan kita pada Rasulullah SAW. Di pintu keluar, kita dihadapkan dengan toko souvenir yang bisa kalian beli untuk oleh-oleh atau untuk sendiri. Jika kalian sayang ibu bapak kalian, jangan lupa like, comment, share, subscribe.